Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di mata kuliah Big Data dan Data Analitik bersama saya, Triwi Darmanti, untuk program studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Minggu ini kita akan membahas atau masuk ke teks analitik. Teks analitik part 1 akan membahas unstructured data processing, definisi dari text mining, kemudian apa saja yang dikerjakan oleh text mining, bagaimana harus mengerjakannya atau workflow-nya, dan kemudian kita belajar mengenai natural language processing dan pendekatan text mining modern. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas bagaimana memproses unstructured data ya. Di unstructured data processing di pertemuan ini kita recall karena secara konsep kita harus memahami bahwa kita sekarang fokus ya untuk mengambil sumber data dari sosial media, karena unstructured data ini sumbernya banyak terdapat di sosial media, sehingga di mata kuliah pertemuan 9 ini kita menjadikan sosial media sebagai sumber data. Setelah kita mendapatkan datanya, nanti kita lakukan pre-processing data, kemudian kita fokus untuk melakukan analisa konten menggunakan text classification, text clustering ya, dan network text. Ini ya. Di unstructured data itu sendiri banyak yang bisa kita lakukan, yaitu mempelajari bagaimana topologi atau strukturalnya, bagaimana mempelajari klasifikasi berbasis konten dan teks ya, kemudian clustering yang kita cari konten atau teks, dan juga deskripsinya. Kita akan melakukan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan dengan menggunakan data tidak terstruktur. Teman-teman juga bisa tahu bahwa di topologi atau struktural itu kita bisa melakukan social network analysis, network science, dan graph analytic. Nah, ini sudah kita pelajari di minggu kemarin ya yang ini. Sekarang kita akan fokus di wilayah klasifikasi, clustering, dan content description. Untuk klasifikasi apa saja yang bisa kita keluarkan di situ, kita bisa melakukan sentiment analysis, language identification ya, identifikasi bahasa, multi-class identification, detect authorship. Kemudian di clustering kita bisa mencari topic modeling ya, dokumen cluster. Kemudian untuk konten deskripsinya sendiri kita bisa melakukan itu dengan proses information extraction, text network, summarization, atau word cloud. Jadi tinggal pilih di mana kita akan melakukan aktivitas-aktivitas di dalam proses klasifikasi, clustering, dan konten. Setelah kita tahu bahwa kita sedang fokus ke unstructured data, di mana sumber datanya adalah sosial media, dan kita akan mempelajari bagaimana pre-processing unstructured data dengan fokus kepada teks analitik. Maka kita hari ini akan belajar tentang text mining, belajar definisinya dan tujuannya. Sebelum kita melangkah jauh ke depan, kita pahami dulu apa itu text mining. Saya lebih suka memahami text mining ini jika saya analogikan kalimat mining dengan penambangan. Proses penambangan melalui berbagai macam tahapan ya. Jadi kita tahu prosesnya tidak hanya sekedar menggali atau menambang. Kita tahu juga bahwa data yang kita ambil itu memang benar-benar unstructured. Kalau kita analogikan dengan menambang batu bara atau emas, berarti kita bayangkan data yang kita ambil itu terdiri dari pasir, tanah, kemudian tanah liat, air, dan sebagainya ada di situ semua. Lalu kalau kita ingin mencari mana batu bara, mana emas, maka kita harus melakukan proses ekstraksi sampai kita mendapatkan barang-barang atau data-data yang kita inginkan. Ya, kemudian kita akan melakukan proses selanjutnya, bagaimana itu bisa dijual, atau di mata pelajaran ini bagaimana itu bisa dianalisis.
itu harus kita jadikan emas dulu, itu kita harus jadikan batu bara dulu, kemudian bisa diproses menjadi valuable information. Begitu juga untuk memahami text mining, ya. Text mining ini adalah proses untuk mengekstrak pattern, untuk melihat the unseen, ya, untuk melihat yang tidak terlihat, pattern yang tadinya tidak terlihat, kita ubah menjadi terlihat. Nah, untuk apa? Untuk mengeluarkan informasi yang berguna dan pengetahuan dari sejumlah data yang sudah berhasil kita gali. Di dalamnya ada content extraction, di dalamnya ada proses mengekstraksi, mengurai, dan yang diekstraksi itu adalah konten dan struktur. Kadang-kadang text mining ini pun disamakan dengan text analitik, ya, atau text data analitik, di mana konsepnya sama, bahwa ini harus berhasil mengeluarkan informasi dan sesuatu yang berguna untuk ilmu pengetahuan. Definisi text mining itu adalah proses ekstraksi pattern untuk mengekstraksi data sehingga menghasilkan informasi dan pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk tujuan tertentu. Nah, apa tujuan dari text mining itu sendiri adalah tentunya mengubah unstructured data yang berupa teks, ya, fokusnya kepada teks. Jadi mengubah data teks menjadi informasi yang berkualitas dan bisa dijadikan masukan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Nah, tasknya itu apa? Tugasnya di dalam text mining itu apa? Biasanya tugas di dalam text mining itu, atau apa yang kita lakukan di text mining itu adalah pengkategorisasian teks atau text categorization, atau pengelompokan text clustering seperti yang tadi dijelaskan di depan. Singkatnya, text mining ini merupakan penerapan konsep dan teknik data mining untuk mencari pola dalam teks, yaitu proses penganalisisan teks guna mencari informasi yang bermanfaat untuk tujuan tertentu. Nah, namun berdasarkan ketidakteraturan data, atau kita tahu bahwa itu unstructured data, maka struktur data teks ini memerlukan tahapan yang mempersiapkan agar teks ini menjadi data terstruktur terlebih dahulu supaya kita bisa mengolah menjadi sesuatu. Coba kita lihat cerita tentang human as a sensor. Bagaimana memahami human as a sensor dan apa kaitannya di mata kuliah ini. Gambar ini memberitahu kepada kita ini adalah alat, ya, dan ini adalah human. Di dunia ini sensor termometer berperan merasakan, ya, merasakan suhu, sehingga ketika dirasakan oleh dia, reportnya adalah berupa keterangan Celsius, ukuran suhu, ya, dan Fahrenheit. Nah, geosensor ini merasakan lokasi dengan bentuk report seperti ini, ya, 41 north, 121 west. Nah, sedangkan network sensor ini dia membaca jaringan, kemudian dia mengeluarkan reportnya berupa kode-kode. Memahami sosial media sebagai source unstructured data teks, ya. Manusia ini berperan sebagai sensor yang sama, tetapi sensor yang dimiliki oleh manusia itu adalah perceive untuk apa saja yang terjadi di dunia. Ya, kalau kita ingat sekarang zamannya sosial media, sensor human ini bentuknya adalah perceive. Nah, perceive-nya human ini kemudian diekspresikan kepada teks. Kalian memiliki sensor. Sensor ini bentuknya adalah perceive. Nah, perceive ini kalian ekspresikan berupa teks. Ketika misalnya kondisinya adalah kalian kecewa terhadap suatu produk, sehingga kalian punya perceive, kalian mengekspresikan itu menjadi sebuah komentar, status, tulisan.
baik itu di sosial media ya, atau di web gitu ya, atau di sebuah review di dalam web gitu. Nah, ini adalah human as a sensor. Tetapi lebih menariknya, sensor manusia ini terkait dengan perannya human ini sebagai salah satu penghasil data. Inilah yang kemudian menarik untuk kita pelajari di teks analitik ini. Bagaimana mengukur perceive-nya atau bagaimana mengukur sensornya human terhadap sesuatu, bagaimana melihat behavior-nya, bagaimana melihat persepsinya, bagaimana melihat opininya, sehingga berkembanglah kebutuhan untuk menganalisa apa yang ada di balik perilaku-perilaku manusia ini. Setelah kita mengetahui bagaimana human mengenerate data dalam bentuk perceive yang kemudian diekspresikan menjadi data teks di sosial media, tentu teman-teman sudah mulai terbayang bagaimana sih sebenarnya data yang kita olah ini di dalam text mining. Namun sebelum itu, mari kita pahami beberapa teks yang harus diketahui di dalam aplikasi text mining. Yang pertama adalah information extraction. Information extraction ini kita mengidentifikasi frase-frase yang dijadikan key dalam tautan dalam teks untuk melihat urutan tertentu melalui pencocokan pola. Yang kedua adalah topic tracking, di mana kita menentukan dokumen lain yang menarik bagi user ya, berdasarkan profil user dan dokumen yang dilihat oleh user. Yang ketiga adalah text summarization, di mana kegiatannya adalah kita membuat ringkasan dokumen untuk mengefisienkan proses membaca. Seperti kita sudah bisa menentukan temanya, atau kita mengeluarkan hasil resume dari dokumen tersebut atau data tersebut, sehingga memudahkan proses memahami. Nah, yang keempat adalah categorization atau proses klasifikasi, di mana kita menentukan tema utama dari teks dan melakukan klasifikasi teks ini berdasarkan tema pada kategori yang telah kita tentukan sebelumnya, predefined kategori. Yang kelima adalah clustering. Nah, kegiatan clustering ini adalah kita melakukan pengelompokan dokumen serupa tetapi tanpa melakukan pengkategorian atau pelabelan terlebih dahulu, seperti yang sudah kita pahami dalam konsep clustering. Kemudian yang keenam adalah konsep linking, di mana kita saling mengkaitkan dokumen ya dengan identifikasi konsep bersama yang memungkinkan user-user ini menemukan informasi ya. Jadi menemukan informasi yang mungkin tidak ditemukan dengan hanya menggunakan pencarian tradisional. Jadi kita mengeluarkan hubungan apa antara satu dokumen dengan dokumen yang lain sehingga bisa lebih memberikan informasi yang dalam. Nah, yang terakhir adalah question answering. Jadi text mining ini memberikan jawaban yang terbaik. Ini adalah bagian yang akan membantu kita bagaimana mengidentifikasi teks yang kita lakukan di dalam text mining. Coba teman-teman perhatikan. Jika kita dihadapkan dalam proses text mining yang akan kita lakukan ya, kita harus memilah kapan kita melakukan information retrieval, clustering, document classification, atau web mining. Nah, kalau pilihannya adalah akan mengeluarkan atau akan menganalisa words atau kata-kata saja, kata-kata dari per individu ya, maka arahnya adalah ke arah kanan. Tapi kalau yang akan kita lakukan levelnya lebih tinggi, yaitu memproses dokumen ya, dokumen itu berarti levelnya bukan kata-kata dari individu, tetapi dia sudah banyak ya teksnya itu. Jadi berupa sentence, paragraf atau dokumen. Jadi berupa kalimat bukan kata, paragraf atau dokumen. Maka arahnya adalah ke kiri. Nah, kalau dia dokumen ya, apa yang akan kita lakukan terhadap dokumen tersebut? Apakah kita akan membuat
sifatnya itu berdasarkan search, yang kita akan mencari sesuatu di situ, atau kita akan membuat list yaitu sort ya. Jadi kita harus menentukan teks selanjutnya. Jika kita bekerja untuk dokumen, kita harus membuat pilihan aktivitas. Kalau kita memilih search di dalam satu dokumen tersebut, maka kita melakukan information retrieval ya. Nah, kalau kita hanya akan melakukan sort, berarti pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sudah memiliki kategori. Kalau belum memiliki kategori, berarti yang kita lakukan adalah clustering. Tetapi kalau kita punya kategori, berarti kita akan melakukan yang namanya klasifikasi. Tetapi kalau kita sudah punya kategori, kita akan menentukan apakah kategori yang kita punyai independen atau saling terhubung ya. Kalau saling terhubung berarti yang dilakukan adalah web mining. Tetapi kalau kita akan mencari dokumen yang independen, maka kita akan melakukan dokumen classification. Nah, sekarang kalau kita akan mengolah word saja dari individu, maka pertanyaan pilihan itu untuk menentukan teks selanjutnya adalah apakah kita mencari specific facts atau teks yang memang kita cari sebagai fakta, atau kita ingin mengerti, memahami, understanding ya. Nah, jadi kalau hanya akan mencari specific facts, maka kita melakukan information extraction di sini. Tetapi kalau kita ingin mengerti lebih jauh lagi, ya, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah di dalam proses understanding itu kita akan mencari yang structure atau mencari meaning, ya, mencari meaning. Nah, kalau kita akan mencari structure, maka yang kita lakukan adalah natural language processing. Tetapi kalau yang kita cari meaning, maka yang kita lakukan adalah text concept extraction saja. Nah, ini adalah bagian yang bisa memberitahu kepada kita agar melakukan teks yang tepat di dalam text mining. Document information retrieval tadi dilakukan jika kita mau mencari atau mengolah teks dokumen ya dalam proses search, dan atau ketika kita akan mengolah atau mencari words, kata untuk mengeluarkan fakta ya. Coba kita lihat yang sebelumnya. Nah, ini dia ya, information retrieval. Kalau di dalam words ini kita akan melihat specific fact, dan kalau di dalam dokumen kita akan search. Nah, apa itu information retrieval? Itu adalah mengidentifikasi dan mengembalikan dokumen yang paling relevan kepada kita sendiri nantinya. Nah, di dalam information retrieval ini tentu saja data itu contains metadata ya, atau mengandung berisikan metadata. Ini ada author, ada title, ada subject classification, ada subject headings, ada keyword ya. Nah, kemudian apa saja dilakukan di dalam information retrieval ini adalah prepare corpus untuk analisis selanjutnya. Yang pertama adalah remove punctuation, yaitu kita menghapus semua tanda baca. Ini yang kita hapus nanti, tanda seru, tanda kutip, kemudian titik gitu ya. Tanda baca ini akan kita hapus. Kemudian kita melakukan lemmatization. Ya, lemmatization ini adalah kita akan melakukan mencari kata dalam bentuk yang benar. Ya, jadi kalau kita menemukan ada kata-kata slang, itu akan kita kembalikan ke kata yang benar, atau kita melakukan stemming words di mana kita akan mencari kata dasar dari kata tersebut, kemudian merubah semua huruf menjadi huruf kecil ya, lowercase, dan menghapus semua nomor yang ada di dalam teks ya, atau kita menghilangkan ruang kosong yang tidak perlu, atau kita bilangnya white space ya. Ada
spasi 2 kali atau 3 kali itu harus kita hilangkan supaya tidak merusak atau mengganggu proses selanjutnya. Nah, ini adalah teknik dasarnya yang dilakukan di information retrieval adalah tokenisasi. Ya, tokenisasi itu adalah membuang semua informasi berurutan yang menghasilkan bags of word ya. Jadi di dalam information retrieval ini ada frekuensi kata di situ ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan semua proses ini biasanya diikuti dengan penghapusan stop word ya. Jadi stop word itu nanti kita lihat apa sih bentuknya stop word ini. Jadi kalau kita punya data ini, maka untuk menyiapkan korpus yang nantinya kita analisa adalah kita harus banyak melakukan tahapan-tahapan sehingga ini tidak begini bentuk akhirnya. Jadi R itu nanti kita hapus, kemudian titik kita hapus, tanda baca kita hapus, kemudian white space-nya kita hapus, dan kemudian nomor-nomornya jika ada kita hapus, sehingga hanya meninggalkan kata-kata penting yang memang akan kita olah. Dokumen kategorisasi atau klasifikasi ini adalah teks di mana kita nanti mengassign natural language atau bahasa alami ya dalam dokumen yang telah kita tentukan kategori sebelumnya sesuai dengan konten. Nah, set kategori ini biasanya kita panggil sebagai vocabulary terkontrol atau kosakata terkontrol. Ini biasanya kita lakukan nanti secara manual dalam klasifikasinya atau otomatisasi menggunakan machine learning klasifikasi seperti decision tree, naive Bayes atau classifier. Sedangkan di dalam dokumen clustering yang akan kita lakukan adalah retrieval dengan meng-create link antara dokumen yang mirip atau similar ya. Jadi nanti kita akan retrieve satu dokumen ke dokumen yang lain. Di dalam language identification ini prosesnya adalah kita melakukan teks kategorisasi ya yang kita memilah sesuai dengan karakterisasi dokumen berdasarkan profil yang mengandung n-grams ya. Jadi atau kita akan compare dengan berapa kemungkinan yang akan muncul dari kata-kata di dalam language yang akan dikeluarkan. Nah, language identification ini kalian kalau bisa ingat adalah proses yang ada di Google Translate. Ketika kita input kata-kata, maka Google sebenarnya di belakangnya itu adalah menghitung berapa kali probabilitas kata yang muncul sehingga nanti teridentifikasi bahasanya. Sedangkan di detect authorship ini biasanya nggak perlu di mining, tetapi kita menebak dari teks dokumen tersebut. Selanjutnya text mining versus data mining. Bedanya apa? Data yang di mining, teks yang di mining. Nah, kalau kita lihat data mining bentuknya seperti ini ya, bukan teks tetapi cenderung data, sebuah data yang kita mining. Sebenarnya intinya sama saja, tetapi output yang dikeluarkan dalam data mining dan text mining sesungguhnya berbeda. Saya bilang sama saja karena dua-duanya adalah mengeluarkan hidden pattern, mengeluarkan informasi yang tadinya tidak terlihat. Kita lihat di gambar ini data mining ya, outputnya adalah seperti ini. Ini adalah decision tree. Banyak informasi yang memang ada di tabel ini. Nah, sedangkan text mining ini outputnya adalah teks yang muncul sebagai informasi yang lebih dalam atau lebih berguna untuk kepentingan yang memang kita tuju ya. Ketika kita memining teks, maka outputnya adalah important keyword. Di dalam teks ini ya, saya bacakan. Sebelum ricuh, perwakilan mahasiswa sudah diterima pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Aparat keamanan kemudian mengimbau massa agar tak mendesak masuk gedung dewan, namun imbauan itu tidak diindahkan mahasiswa. Ketika kita melakukan text mining terhadap kumpulan kata ini, maka kita bisa mengeluarkan ada important keyword atau kata yang menjadi kata kunci yang penting gitu ya, adalah
ricuh, mahasiswa, DPR, aparat, desak, masuk. Selanjutnya kita bisa mendefine mana entitas, mana yang bukan entitas. Nah, ini adalah yang tadi bentuk sensor manusia berupa perceive yang dia ekspresikan ke dalam teks. Ya, jadi sebelum kita membaca ini kita tidak akan mengerti konteksnya apa. Tapi dengan text mining kita bisa mengeluarkan kata penting apa sih yang ada di dalam teks ini, kontennya itu tentang apa. Oleh karena itu tadi kita sempat mention bahwa kita bisa mengeluarkan summarization dari teks untuk mengetahui konteksnya. Perlu dipahami beberapa isu di dalam proses text mining yang akan kita hadapi, ada dua, yaitu high level issue dan low level issue. Pertama adalah level high-nya ini kita hadapi antara training versus knowledge engineering, di mana ada machine learning berhadapan langsung dengan kemampuan manusia sebagai expert untuk mendefinisikan kata ya. Nah, kita menghadapi bagaimana machine learning ini membutuhkan data yang besar supaya algoritma dapat bekerja dengan baik. Kemudian bagaimana menciptakan formula yang bagus di dalam rules yang harus kita masukkan dalam data. Itu sangat demanding dan memakan waktu ya. Sisi humannya itu di sini diperlukan sebagai domain expert ya. Bagaimana human itu pada akhirnya nanti akan mendevelop metode ontologi. Yang kedua adalah low level issue. Low level issue yang akan dihadapi di text mining ini adalah token identifikasi. Bagaimana kita menghadapi atau memperlakukan tanda baca ya, itu kadang-kadang masih seperti constraint atau hambatan. Kita akan melakukan itu secara repetitif berulang-ulang. Kemudian juga bagaimana kita memperlakukan stop word ya. Kemudian kita menemukan frase yang sama dan memapping mereka ke single features. Ini adalah dua level issue yang kita hadapi di text mining. Selanjutnya bagaimana workflow di text mining. Arus atau proses yang kita lakukan di dalam text mining sebenarnya sama saja prosesnya dengan bagaimana data analitik kita lakukan. Kita mulai dengan mengkoleksi data atau gathering data, kemudian kita lakukan pre-processing data sehingga data tersebut siap diproses untuk mengeluarkan informasi. Pekerjaan di data pre-processing itu terdiri dari tokenisasi, segmentasi, normalisasi, dan noise removal. Jadi kita membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian nanti kita melakukan feature extraction. Setelah feature extraction dilakukan, kita membangun sebuah model. Nah, kemudian di akhir kita evaluasi model sehingga kita bisa mengeluarkan hasil analisa. Nah, ini adalah beberapa text processing dari kata-kata yang kita dapatkan melalui sosial media. Pertama adalah kita melakukan tokenisasi ya, jadi cutting text into smaller unit. Jadi kita melakukan tokenisasi. Nah, slang word kita pilih ya. Jadi bagaimana kita merubah slang word ke kata-kata yang benar. Jadi di sini kita melakukan normalisasi. Kemudian stemming, kita memotong kata, mengambil kata dasarnya. Kemudian lemmatization, jadi merubah kata ke dalam common base ya. Kemudian kita juga melakukan stop word, jadi membuang kata-kata yang kita definisikan sebagai noise. Nah, ini adalah contoh stop word ya, ini versi Inggris dan ini Indonesia. Kita bisa lihat kata-kata apa yang termasuk stop word itu ya. Jadi kata-kata yang sebenarnya dia merupakan kata sambung atau kata pengganti orang ketiga, kedua. Nah, ini adalah stop word yang versi Indonesia. Kalian bisa lihat ya, jenis-jenis kata-katanya itu seperti apa. Adanya, adalah, adapun, agak, agaknya, agar, akan, akankah, dan sebagainya. Jadi kalian bisa tahu yang
bagaimana sih bentuk kata-kata yang termasuk dalam stop word yang pada akhirnya nanti akan kita remove dari data teks yang kita miliki. Selanjutnya adalah Natural Language Processing atau NLP. Apa sih NLP ini? NLP ini merupakan areanya computer science ya, artificial intelligence dan computational linguistics. Jadi dia lebih concern kepada interaksi antara komputer dengan bahasa manusia. NLP membantu komputer untuk memahami, menginterpretasikan atau memanipulasi bahasa manusia. Jadi tidak hanya memahami katanya saja, tetapi membantu melihat bagaimana keterhubungan antar kata sehingga dia bisa berubah menjadi informasi yang lebih kaya, lebih meaningful gitu ya. Nah, tujuan dari NLP ini adalah untuk membaca, kemudian untuk tadi memahami, mengerti dan melihat sense dari bahasa manusia ini kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, berkualitas gitu ya, dan bernilai. Nah, implementation package yang ada di NLP ini salah satunya contohnya adalah OpenNLP, kemudian Natural Language Toolkit. NLTK ini adalah package yang paling populer di library-nya Python untuk NLP ya. Kemudian ada Stanford NLP, ada Malet. Nah, kalau di Python library ini kalau bermain dengan NLP kita akan pakai NLTK, Beautiful Soup ya, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Sastrawi dan Gensim. Nanti boleh kita coba di laboratorium. Bagaimana konsep natural language processing bekerja? Ya, kita lihat di gambar ini ya. Jadi di NLP ini ada yang namanya lexical analysis atau post tagging ya, di mana kita nanti akan melakukan tagging terhadap kata ya. Jadi a dog is chasing a boy on the playground. Ya, ini post tagging. Kata-kata ini kita post, kita tag sebagai that, noun, aux, verb. Kemudian ini juga that, ini noun, ini verb, ini that, ini noun ya. Nah, di syntactic analysis kita melakukan parsing. Jadi ini dilihat sebagai frase ya. Kemudian dilakukan juga sebagai kemudian dilakukan juga semantic analysis ya. Nah, dan pragmatic analysis inilah yang disebut di dalam NLP kita memperlihatkan keterkaitan satu kata dengan kata yang lain atau satu sentence dengan sentence yang lain dan merubahnya kepada meaningful information. Dalam NLP apa saja tantangan yang kita hadapi atau masalah-masalah ya, kalau kita bilang masalah-masalah apa sih yang sering kita hadapi jika kita sedang melakukan natural language processing ini. Yang pertama adalah karena ada kadang-kadang kita menemukan kata itu ambigu, jadi dia punya arti yang ambigu ya. Kita tidak bisa langsung mendefine, tetapi membutuhkan konteks untuk menjelaskan language tersebut. Nah, contoh ambigu itu adalah ketika satu kata punya beberapa banyak arti, homograph ya. Jadi kita harus melihat teman kata itu yang ada di kiri dan di kanan supaya kita tahu apa meaningnya ya. Atau juga kasus lain di challenge-nya NLP ini kita menghadapi yang namanya perbedaan kata berbeda tetapi sama artinya, jadi sinonim. Kemudian di NLP ini juga kita di challenge oleh human errors yang kadang-kadang memunculkan misspelling ya, typo, kemudian ada bahasa slang ya, social language itu maksudnya. Challenge yang lain adalah kata yang strukturnya berbeda. Contoh seperti ini, dalam bahasa Inggris itu kan struktur katanya akan berbeda dengan struktur kata yang ada di bahasa Indonesia. Nah,
Nah, jadi itu problem tersendiri yang akan dihadapi di natural language processing. Banyak sekali package-package NLP, tetapi kita juga harus tahu bahwa untuk memproses natural language ini fungsi-fungsi preprocessing pada teks tentu dilakukan seperti tokenisasi, segmentasi sentence, kemudian post tagging tadi ya, part of speech tagging, kemudian name entity extraction, chunking, parsing, classification, stemming, tagging, parsing, dan lainnya. Banyak sekali yang disediakan oleh NLP untuk membantu kita mengeluarkan valuable information dari teks ya. Nah, apa saja fitur extraction-nya di NLP? Yang pertama tadi adalah salah satunya POS, yaitu part of speech text, di mana kita mengkategorisasikan kata ya menjadi kelas-kelas ya. Seperti ini. Jadi dari sentence kita kategorikan menjadi noun phrase dan verb phrase. Kemudian diturunkan lagi. Ini adalah kalau noun phrase ada yang namanya class name entity. Kalau di verb itu ada verb, ada yang namanya artikel, adjective, dan noun. Jadi di verb frasenya itu dipecah lagi menjadi kelas-kelas. Nah, ini kita bisa membaginya ke dalam struktur sehingga nanti kita bisa melakukan tagging dengan baik. Ya. Yang kedua adalah name entity recognition, NER. Ya, jadi NER ini adalah kemampuan atau fitur extraction. Dia mampu mendefine entity. Seperti contoh dia bisa menentukan di dalam satu naskah besar gitu ya, dia bisa menyebut bahwa ini adalah orang gitu. Padahal di tulisannya itu udah nama misalnya kata Triwidarmanti. Oke, Triwidarmanti itu adalah orang misalnya. Terus di naskah ada juga kata Bandung, dia sudah bisa mendefine bahwa itu geographic location, tempatnya di kota Bandung. Kemudian ada tanggal, dia bisa mendefine bahwa itu adalah waktu ya. Kemudian kalau di situ dibicarakan rupiah, berarti dia bisa mendefine bahwa itu currency. Nah, ini yang dinamakan name entity recognition. Yang ketiga adalah factorization, fitur extraction di NLP. Kita lihat contoh name entity recognition. NER, anggaplah ini adalah satu naskah besar. Kalian bisa melihat ini adalah sebenarnya tulisan-tulisan kita. Kita fokus kepada yang berwarna ya. Jadi kalau kita baca ini content, skip to site index politics, subscriber org, in subscriber log in today's paper advertisement supported. Nah, ini tuh di-define oleh NER, di-define entity sebagai ORG. Kemudian di sini ada nama by FBI agent Peter Strzok. Peter Strzok ini didefine oleh NER, dia sebagai person. Jadi NER mampu mengidentifikasi, mengenali kata-kata berupa entity. Jadi ini akan sangat membantu kita untuk melakukan summarization. Ketika kita berhadapan dengan satu abstrak besar, nah apa saja entity-entity yang bisa di-recognize oleh NER. Jadi kita bisa mempersingkat mempersingkat waktu untuk memahami satu naskah yang tebal ya. Nah, dua metode di NER ini salah satunya adalah ontologi, machine learning, dan deep learning. Nah, bagaimana dengan vektorisasi? Vektorisasi ini adalah salah satu fitur di NLP yang fungsinya ini mentransformasikan teks ya ke hal yang bisa dipahami oleh mesin. Jadi merubah teks menjadi bentuk yang dipahami oleh mesin. Jadi biasanya teks itu dirubah menjadi numerik, vektor atau array, sehingga algoritma bisa memprosesnya dengan analisa yang berbeda-beda, dan algoritma machine learning juga bisa membacanya dengan baik ya, bisa membacanya dengan baik. Tipenya ada dua di vektorisasi, yaitu back of word dan word embedding. Back of word ini adalah kumpulan kata-kata, jadi semacam word cloud. Kalau kalian melihat di praktek
Yang sebelumnya kita pernah melihat ada kumpulan kata yang ukurannya besar sendiri, kecil sendiri. Nah itu tuh salah satu bentuk bag of word, jadi sekantong kata-kata gitu kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi metode di bag of word ini terdiri dari frekuensi ya. Jadi kalau kita mau melakukan vektorisasi dengan tipe bag of word ini, metodenya ada 3, frekuensi, one hot encoding, dan TF-IDF ya. Fungsinya berbeda-beda ini di bag of word. Frekuensi itu dia menghitung berapa kata yang muncul gitu. Nah, kemudian one hot encoding ini dia merubah data teks menjadi binary code ya. Kadang-kadang dirubah menjadi 0 dan 1 sehingga bisa diproses selanjutnya oleh algoritma. Yang ketiga adalah TF-IDF, di mana data teks ini dinormalisasi dan dihitung bobotnya. Jadi kita melihat kualitas kata di antara kata yang lain. Nah, tipe yang kedua adalah word embedding. Ini adalah kita merepresentasikan kata ya, yang kita cari itu adalah meaningnya yang similar, dan kemudian di mapping mana yang dekat satu sama lain. Metode dalam word embedding ini menggunakan distributed representation, di mana dia berfungsi mencari konteks ya, dan similarity-nya itu dihitung. Nah, masing-masing dari fungsi bag of word embedding ini punya consideration masing-masing. Fungsi dari 2 type bag of word dan word embedding ini masing-masing punya konsiderasi. Kalau kita lihat dari frekuensi saja, ini ya dari frekuensi. Itu kita harus sadar bahwa semua kata yang muncul paling banyak atau frekuensinya banyak gitu, itu belum tentu dia kata yang informatif sebenarnya. Jadi hati-hati juga dalam menentukan metode di bag of word. Jadi kalau kita mengeluarkan frekuensi, itu juga kita harus tahu bahwa ketika kita lihat ada satu kata muncul, nah belum tentu kata itu menjadi kata yang paling informatif di situ. Ya. Sedangkan di one hot encoding ini karena dia dirubah tipe datanya menjadi numeric gitu ya, binary, nah 0 dan 1, maka dia consideration-nya adalah normalisasi ya. Jadi normalisasi ini harus diperhatikan dengan baik. Ini adalah consideration dari TF-IDF, bahwa terms frequent ini juga belum tentu menjadi topik dari dokumen, sehingga kita juga ini tergantung pada proses preprocessingnya sebenarnya sih. Tapi ini adalah merupakan consideration dari proses vektorisasi ya, bag of word. Nah, begitu juga dengan word embedding. Jadi masing-masing fungsi di sini punya konsiderasi yang harus diperhatikan. Nah, inilah yang dinamakan proses terus berjalan untuk mencari kesempurnaan ya, karena kesempurnaan sebenarnya bukan milik kita. Ini adalah bag of word. Contoh dari bag of word, jadi kita punya 3 frase. It was the best of time, it was the worst of time, it was the age of wisdom. Nah, the vocabulary-nya adalah it was the best of times, worst, age, and wisdom. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi kalau kita hitung ini semuanya ada 9 bagian ya. Nah, kalau it was the best time of times, jadi ini kata-kata ini di-coding ke dalam bentuk yang mesin pahami sehingga nanti bisa dianalisa. Begitu juga dengan one hot encoding, ketika kata-kata kategorical variable ini dirubah menjadi binary vector. Jadi setiap integer value-nya represent sebagai binary vector
yaitu 0 dan 1. Jadi kalau kita punya kata-kata boy, chase, dog, playground, maka ini mengandung angka 1, tetapi yang bukan itu adalah 0. Misalnya dari boys ini adalah 1, berarti ini bukan boys, jadi 0, kodenya ini 0, ini 0. Ya begitulah kurang lebih gambaran dari one hot encoding. Selanjutnya apa itu TF-IDF? Nah, ini TF-IDF itu adalah cara bagaimana kita determine topik dari dokumen berdasarkan term kata-katanya ya di dalam dokumen. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa TF-IDF ini lebih ke pembobotan sih terhadap kata gitu ya. Jadi kita melihat mana kata yang punya bobot yang paling baik atau berperan baik di data tersebut, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kepentingan kata tersebut di data. Ya. TF ini number of occurrence the word ya, dibagi total number of word. Jadi kita bisa tahu pembobotan dari satu kata itu ya. Nah, ini adalah word embedding yang tadi kita bahas di depan, bahwa di word embedding ini kita mengukur similarity, jadi kedekatan meaning ya, kedekatan meaning. Jadi ketika kita concern terhadap satu, atau kita menghadapi constraint ya, hambatan menemukan kata yang mempunyai makna ganda, di situ kita bisa menggunakan word embedding sebenarnya. Jadi seperti ini, kalau ini adalah kata yang ambigu, maka kita akan melihat berapa kata di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti kita ukur tingkat similaritasnya. Jadi ini logikanya sih sebenarnya dia word embedding ini dia itu mengukur vektor. Jadi dia mengukur arti kata dengan melihat konten seperti itu. Yang kedua adalah word embedding ini, cara yang kedua di word embedding selain word embedding itu sendiri adalah word to fact. Jadi word to fact adalah neural network dengan 2 layer, di mana teks ini sebagai input dan vektor ini sebagai output gitu. Ini determine arti dari kata yang menggunakan kata di sekelilingnya gitu ya. Jadi di word embedding ada cara yang bisa kita lakukan seperti ini ya. Kita bisa memasangkan mana word yang male, mana yang female kata nih ya. Jadi kita juga bisa pakai verb tense dan country capital. Nah, ini adalah proses-proses di dalam word embedding. Pendekatan text mining ini semakin berkembang dari hari ke hari. Kalau biasa kita melakukan classical NLP, di mana kita mulai dari dokumen, kita deteksi bahasanya, kemudian kita melakukan pre-processing based on bahasa, lalu modeling, dan kita pilih mau apa kita di text mining ini. Apakah kita mau melakukan sentimen, klasifikasi, kemudian entity extraction, translation, atau topic modeling, dan lain sebagainya. Fokusnya sekarang adalah menggunakan atau ke arah deep learning ya, based NLP. Jadi deep learning based NLP, di mana start ketika menemukan dokumen atau kita berangkat dari dokumen itu kita melakukan pre-processing, kemudian ada proses dense embedding di situ. Apakah kita melakukan word to fact, dog to fact, atau Glover. Bekerja di hidden layers, kemudian outputnya akan keluar. Nah, tinggal dipilih outputnya apakah mau menggunakan sentiment, classification, entity extraction, atau translation, atau yang lainnya. Nah, ini adalah mesin pencarian berbasis teks yang paling canggih saat ini, yaitu BERT dan GPT-3. BERT ini milik Google, ini adalah temuannya Google. BERT ini adalah Bidirectional Encoder Representation from Transformer
menggunakan pre-train NLP banyak sekali. Nah, kalau kita juga sebenarnya bisa melakukan BERT tapi tidak bisa diproses di laptop biasa. Jadi kita harus punya laboratorium ya, yang komputernya juga handal tentunya. Jadi BERT ini adalah mesin pencarian teks yang bisa membantu kita mengenali konten ya, atau konteks, bukan tidak bicara konten saja tetapi teks. Jadi aplikasi dari BERT ini adalah voice assistant. Nanti kalian baca ya apa itu BERT, apa itu GPT-3. Nah, ini ada linknya, silahkan dibaca. Jadi BERT ini adalah proses pencarian kata by context. Jadi dia sudah bisa membantu kita untuk menemukan kata apa sih yang dicari oleh user, tetapi dikeluarkan dengan meaningnya, jadi lebih rinci begitu. Jadi sekarang informasi sudah disediakan sebegitu hebatnya ya oleh teknologi. Nah, ini dibaca-baca lagi BERT vs GPT-3 ya. GPT itu adalah Open AI, jadi Open Artificial Intelligence. Dia itu dipakai untuk membangun aplikasi dan website ya, untuk mengenerate kode-kode machine learning, menulis artikel, terus untuk legal dokumen dan generate resume. Jadi bayangkan, kita tidak perlu lagi membaca buku secara detail, tapi sudah bisa mengetahui resumenya, dan itu bukan dibuat oleh manusia tetapi oleh sistem, itu menggunakan GPT-3. Contoh dari pergerakan GPT-3 atau bagaimana sih GPT-3 bekerja. Jadi GPT-3 ini kita misalnya input prompt reset the first law of robotics. Jadi kita mau lihat ini apa outputnya, adalah keluar nanti a robot may not injure a human being or through inaction bla bla bla. Nah, ini karena unsupervised pre-training, di mana ini langsung dimasukkan datasetnya ada 300 billion teks ya. Jadi dia mencari kalimat ini dan memprediksi next word. Nah, ini juga sudah digunakan oleh Google ketika kita mengetik sesuatu ya, dia sudah bisa memprediksi kata-kata apa yang selanjutnya akan kita ketik. Nah, itu contohnya GPT-3 model, sehingga prosesnya ini bisa mengeluarkan atau memberi rekomendasi kata-kata dan bahkan menebak kata-kata apa yang selanjutnya berhubungan dengan kata-kata sebelumnya. Ini adalah kemajuan teknologi dan areanya berangkat dari unstructured data, yaitu teks. Ya, baiklah, materi yang disampaikan di minggu ke-9 totally yang mengenai konsep text mining itu apa dan jenisnya apa. Mungkin penjelasan masih kurang, silahkan Anda baca-baca lagi untuk pendalaman materi atau untuk mengerti lebih jauh lagi tentang text mining, karena materi ini sangat menarik. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui WA atau email atau LMS di Seloe. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.